Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang bisnis Gibran Kaesang ya. Bisnis Gibran Kaesang yang kemarin sempat dipertanyakan ya, bagaimana bisnis yang baru mulai ataupun baru beberapa tahun itu sudah bisa disuntikan dana hingga puluhan miliar ya. Yang kemarin kan Ubedillah Badrun sudah melaporkan adanya dugaan KKN ya terkait bisnis Gibran Kaesang ya. Dan itu juga sudah juga dikritisi oleh pegawai ekonomi Rizal Ramli ya. Kaesang Pangarep yang langsung ada suntikan dana sekitar 92 miliar ya, padahal bisnisnya cuma jualan pisang gitu. Itu bisa dilihat di jejak digital ya, tentang kritik Rizal Ramli tentang bisnis Kaesang Pangarep. Ini ada berita lanjutan ya, masih terkait masalah kasus tersebut, yaitu dilansir oleh investigator.co.id. Penyuntik modal Gibran dan Kaesang tidak terdaftar di OJK. Ini ada temuan baru ya, yang mungkin bisa menjadi fakta ya. Baik, langsung saja kita bacakan ya. Sebuah perusahaan yang bernama Alpha JWC Venture tercatat 2 kali memberikan suntikan dana senilai total 100 miliar kepada jejaring bisnis yang didirikan oleh putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep. Suntikan dana yang pertama diberikan kepada PT Kuliner Global Sejati Gula sebesar 5 juta US dollar atau senilai 71 miliar pada Agustus 2019. Suntikan dana yang kedua diberikan kepada PT Pemuda Cari Cuan atau Mangkokku sebesar 2 juta US dollar atau senilai 29 miliar pada November 2020. Dikutip dari laman resminya, Alpha JWC Venture didirikan pada tahun 2015 oleh Jeffrey Zhou, Will Ongkowijaya, dan Chandra Chan dengan dana kelolaan mencapai 630 juta US dollar. Perusahaan ini rajin memberikan suntikan dana pada startup berbasis teknologi. Belakangan ini, Alpha JWC Venture menjadi sorotan publik setelah aktivis 98 sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun, melaporkan Gibran dan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Senin 10 Januari 2022. Jurnalis investigator lalu melakukan penelusuran untuk menggali lebih dalam tentang Alpha JWC Venture sebagai perusahaan modal Ventura. Berdasarkan dokumen statistik Lembaga Pembiayaan 2020 yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan ya, terdapat 61 perusahaan modal venture yang terdaftar hingga akhir 2020. Sebanyak 57 perusahaan bersifat konvensional, sisanya 4 perusahaan berbentuk syariah. Dari 61 perusahaan modal yang venture yang terdaftar di OJK, tidak ada satupun yang bernama Alpha JWC Venture tidak terdaftar. Padahal Alpha JWC Ventures telah berdiri dan beroperasi sejak 2015 sampai 2016. Setelah itu dilakukan penelusuran tentang Alpha JWC Ventures sebagai perusahaan manajer investasi sebagaimana yang tercantum dalam akun Instagramnya. Laman Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi OJK mencatat ada 97 perusahaan manajer investasi yang terdaftar di OJK. Namun dari jumlah tersebut lagi-lagi tidak ada nama Alpha JWC Venture tidak terdaftar, padahal Alpha JWC Ventures yang telah berdiri dan beroperasi sejak 2015-2016. Penelusuran terakhir dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum ya, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari 938 hasil penelusuran tidak ditemukan satupun perusahaan yang bernama Alpha JWC Ventures. Di posisi teratas ada PT Alpha JWC Indonesia yang kemudian dilakukan pengunduhan dokumen file profil terakhirnya. PT Alpha JWC Indonesia diketahui terakhir kali memberitahukan perubahan data perseroan pada 19 Desember 2019. Perubahan data yang dilakukan yakni direksi, komisaris, peralihan saham, dan alamat lengkap perseroan. PT Alpha JWC Indonesia tercatat beralamat di Gedung Tamrin City, lantai 1, Blok OP
sampai AB nomor 1 Jalan Tamrin Boulevard. Sedangkan Alpha JWC Venture dalam laman resminya beralamatkan di Gema Tower level 33 Jalan HR Rasuna Said Kavling C22 Kuningan Jakarta Selatan. Lantas apakah JWC Venture dan PT Alpha JWC Indonesia adalah dua perusahaan yang sama atau berbeda? Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menkumham Nomor 21 Tahun 2021 mengatur bahwa perseroan wajib memberitahukan kepada Menteri tentang perubahan data termasuk alamat lengkap dan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak terjadinya perubahan. Meskipun terdapat perbedaan nama perusahaan dan alamat perusahaan, nama pemegang saham PT Alpha JWC Indonesia identik dengan dua nama dari tiga pendiri Alpha JWC Venture, Chandra Chan, Jeffrey Zhou. Chandra Chan menjabat sebagai direktur merangkap pemegang saham dengan kepemilikan 251 lembar atau senilai 251 juta rupiah. Sedangkan Jeffrey Zhou menjabat sebagai komisaris merangkap pemegang saham dengan kepemilikan 250 lembar atau senilai 250 juta. Pendiri Alpha JWC Venture lainnya yaitu Will Ongkowijaya tak tercantum dalam dokumen PT Alpha JWC Indonesia. Ya, itu sobat sekalian, panjang beritanya ya. Ini terkait penelusuran ya. Ya, lumayan bagus ya, ada penelusuran dari investigator, wartawan investigator ya, terkait penyuntik dana yaitu Alpha JWC Venture ya. Jadi memang ya sobat sekalian, memang perlu adanya pendaftaran kepada pihak otoritas resmi di Indonesia. Dalam hal ini ada OJK ya, yang mengurus masalah jasa keuangan gitu ya. Karena apa? Karena setiap transaksi yang ada di Indonesia itu salah satu yang berwenang itu ya OJK gitu. Sedangkan kalau sekarang sudah dilakukan penelusuran ternyata memang tidak terdaftar ya. Padahal itu seharusnya sudah terdaftar. Karena kenapa? Karena mengingat jumlah ya modal yang begitu besar itu dikhawatirkan ada dugaan tindak pidana pencucian uang gitu ya. Ya, sobat sekalian yang dirahmati Allah ya, memang inilah susahnya kalau menjadi pejabat ataupun bagian dari keluarga atau lingkaran pengusaha yang memang mereka harus bisa menjauhkan ya mereka dari konflik kepentingan ya. Konflik kepentingan ini susah ya. Karena ketika Orde Baru jatuh itu ya, banyak juga bisnis-bisnis yang dilakukan oleh keluarga Soeharto itu yang kemudian ketahuan ada unsur nepotis KKN yang mengakibatkan pemerintahan itu jatuh. Banyak sekali ya. Dan kita memang dalam sekarang zaman keterbukaan dan zaman transparansi memang harusnya itu harus benar-benar transparan dan harus jelas gitu. Perusahaannya itu harus jelas ya. Kemudian peruntukannya, kemudian juga penyuntikan dana. Jangan sampai ada unsur tindakan yang bersifat KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Memang ya sobat sekalian ya, dalam kita harus ya dalam semangat reformasi yang sudah berubah dari Orde Baru itu haruslah ada perubahan, dan perubahan yang diusung adalah menciptakan pemerintahan yang good governance and clean government gitu ya. Dan memang setelah pejabat itu menjabat, pejabat itu ya itu harus bisa bersih dari bisnis yang harus keluar dari bisnis gitu ya, harus fokus kepada tugas jabatan mereka ya, entah itu pejabat gubernur, presiden ya, dan juga yang wajib sekarang menjadi fokus adalah juga keluarga itu harus menjauhkan diri dari bisnis yang memberikan keuntungan atau privilege ya.
ya memang susah gitu ya. Zaman sekarang ketika seseorang itu sudah menjabat ya, kemudian ada kemudahan dalam hal ini ada suntikan dana terhadap bisnis keluarga, itu patut diduga memenuhi unsur eh, apa namanya KKN gitu, nepotisme ya. Padahal ini harus dihindarkan gitu. Makanya untuk membersihkan hal ini ya seharusnya memang pejabat ya dan lingkungannya ataupun keluarganya itu harus tidak boleh ada eh, keuntungan ataupun privilege ya. Kalau ada keuntungan privilege yang sifatnya di luar dari umum ya, maka itu patut diduga mengandung unsur KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme ya. Artinya seseorang itu kalaupun tidak dilarang untuk berbisnis, tapi ketika bisnisnya itu melesat ya di luar dari kebiasaan umum perusahaan yang ada di masyarakat, itu patut diduga mengandung unsur KKN gitu. Misalnya ya, ada seorang jualan pisang goreng ya, bisnis pisang goreng, kalaupun ya itu sesuai dengan standar ya perusahaan pisang goreng sebelahnya ataupun bisnis pisang goreng pada umumnya pada masyarakat biasa, misalnya satu ya bisnis pisang goreng itu untungnya 3 juta ya, bisnis yang dijalani oleh anak pejabat atau pejabat apa namanya anak pejabat itu keuntungannya 3 juta itu masih wajar ya. Nah, itu akan menjadi tidak wajar ya jika bisnis yang dilakoni oleh anak pejabat itu melebihi dari standar umum ya. Satu untungnya 3 juta ya bisnis yang pada umumnya. Nah, yang satu anak presiden kebetulan untungnya di atas rata-rata, bisa saya 10 juta, 20 juta, bahkan sampai miliaran. Nah, inilah yang patut diduga ada unsur KKN ya. Memang harus bisa melepaskan ya unsur KKN ini. Nah, kalau ditanya berarti nggak enak dong harus meneliti setiap apa namanya bantuan ataupun suntikan dana, ya memang seperti itu gitu. Nggak enak seperti seharusnya itu seorang pejabat itu ketika mereka sudah menjabat harus meneliti satu-satu bisnis supaya tidak menimbulkan suatu apa namanya keistimewaan ya dalam berbisnis ya. Pertama memang harus meninggalkan ya, karena seseorang itu ketika menanamkan modalnya ya, pastikan ada maksud di balik itu ya. Ya. Dan seseorang ingin menanamkan modal kepada anak pejabat ya, anak dalam lingkungan yang menjabat, itu pastilah akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, ini harus ditinggalkan, harus dihindarkan gitu. Dan saya misalnya misalnya ingin memberikan modal kepada perusahaan milik anak pejabat tersebut, pastilah akan ada kemudahan-kemudahan ya, makanya ini harus dihindarkan gitu. Dan kita sebagai komitmen setelah reformasi adalah menciptakan good government, clean government ya. Dan kalau kita melihat ya, memang sudah ada contoh yang baik ya dalam hal berpemerintahan ya, itu sudah contoh banyak contoh yang luar biasa ya ketika seseorang pejabat ya dalam lingkungan ketika Islam itu diterapkan ya. Misalnya dahulu kita mendapatkan banyak contoh teladan dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Pada saat beliau mempunyai anak Abdullah bin Umar itu ternyata mempunyai bisnis ya yang sudah pernah disampaikan, yaitu bisnis penggumukan unta gitu. Nah, unta-unta pada umumnya masyarakat di lingkungan itu ternyata tidak begitu gemuk ya. Nah, ternyata ketika diketahui ada seorang unta yang dilihat disidak oleh Umar bin Khattab ya,
tanyakan unta siapa ini, ternyata itu adalah unta anaknya sendiri gitu, yaitu Abdullah bin Umar ya. Setelah itu langsung dipanggil dan langsung diberikan himbauan agar tidak lagi ya mengambil keuntungan ya, apakah karena dia anak Amirul Mukminin bisa mendapatkan keuntungan ataupun privilege ya, maka disuruh untuk mengembalikan modalnya kelebihannya kepada Baitul Mal ya. Itu salah satu contoh ya. Sebenarnya banyak yang diteladani dari Khalifah Umar bin Khattab yang menyuruh anak-anaknya agar tidak boleh ya ada yang sifatnya keuntungan ya, karena pada saat itu ayahnya sendiri yaitu Khalifah Umar bin Khattab itu menjabat. Juga ada kisah ya Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ya, ketika beliau ya menyontohkan teladan yang luar biasa pada saat ingin berbicara pada suatu ruang kerjanya. Di situ ada anaknya yang ingin bicara ya, kemudian langsung Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya dan anaknya itu mengatakan bahwasanya kenapa dimatikan. Ternyata Umar bin Abdul mengatakan bahwasanya ini adalah lampu yang dibiayai oleh rakyat dan kita sedang membicarakan urusan pribadi ya. Jadi tidak ada supaya tidak ada keuntungan ataupun privilege, hak istimewa ya, karena menggunakan hak rakyat ya. Nah, itu adalah contoh teladan yang baik ya, seseorang pejabat yang sudah menjabat dan juga harus memberikan teladan kepada anaknya agar tidak ada ya menjauhi unsur-unsur yang bisa memberikan keistimewaan ya, karena karena keistimewaan karena ayahnya ataupun lingkungannya ataupun keluarganya itu menjabat gitu ya. Dan contoh-contoh seperti ini sebenarnya banyak ya. Tinggal bagaimana kita itu dalam situasi sekarang ataupun zaman sekarang itu etika dalam bertata negaraan itu memang harus benar dijaga, dan agar tidak ada tuduhan dari masyarakat ataupun kita sendiri yang melanggar norma dalam berbisnis ya ketika berjabat. Makanya itulah apa yang disampaikan ataupun telusur oleh wartawan ini tentang penyuntik modal Gibran dan Kaisang itu memang harus benar-benar bersih ya, agar tidak ada tuduhan dari masyarakat, dan benar-benar ketika ya seseorang civil society seperti Ubaidillah Baturun ketika melaporkan kasus Gibran dan Kaisang ini ya, tujuannya jelas untuk supaya membersihkan ya unsur-unsur yang sifatnya dugaan tindak pidana KKN gitu ya, tindak KKN yang mungkin merupakan suatu pelanggaran. Ya, kita lihat ke depannya bagaimana, kemudian klarifikasi dan lain sebagainya. Semoga kedepannya seorang pejabat itu harus benar-benar meninggalkan urusan bisnis mereka dan fokus harus mengurusi urusan rakyat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.